Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dukung saya untuk waktu yang lama. Setelah didesak oleh Chu Xingyun, Niu San akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu, ayah Niu San dan Niu Li membentuk tim berburu, Bulls. Itu adalah sekelompok sapi yang kuat yang tidak takut pada langit, bumi, atau bahkan orang mati. Mereka tak kenal takut dan mati, memburu binatang buas liar dengan liar, dan memperkuat perang mereka. Meskipun dalam proses bangkit, banyak prajurit barbar telah mati karena berbagai alasan. Ayah Niu Li adalah salah satunya. Tapi tidak ada yang takut akan hal itu. Tidak ada yang tersentak karena ini. Ketika seorang mitra meninggal dalam pertempuran, ia merekrut beberapa pemain lagi. Berjuanglah sepanjang jalan, dan terus jatuh tersungkur. Akhirnya, tim Bulls di mana Niu San berada telah menjadi tim yang terkenal. Untuk meningkatkan kekuatan sesegera mungkin, tim ini pergi jauh ke berbagai situasi berbahaya dan membantai berbagai binatang buas dalam batch. Kemanapun dia pergi, dapat dikatakan bahwa tulang-tulangnya membuka jalan dan darah mengalir ke sungai. Suatu hari, tim mereka memiliki ratusan orang, dan mereka pergi jauh ke dataran barbarian. Lebih dari 3 hari 3 malam, lebih dari 100.000 domba liar disembelih berturut-turut. Hanya dalam 3 hari, tubuh semua tim, secara paksa meningkatkan seluruh level. Tentu saja, pertempuran puncak dari tim manapun yang terkenal harus epik. Ini tidak berarti apa-apa. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, tim Bull ini, meski tidak setiap hari jadi gila, tapi itu sering sangat gila. Meskipun tidak setiap waktu, begitu banyak binatang buas yang dibunuh dibantai. Tetapi mereka sering membantai begitu banyak binatang. Bulls, pembantaian binatang buas, bukan untuk berburu, atau untuk kekayaan. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk membunuh binatang buas, mengambil darah roh jahat, dan memperkuat tubuh pertempuran. Seperti kata Niu Li, selama masa kejayaan tim Bulls, setiap anggota tim Bulls dikelilingi oleh warna berdarah yang kaya. Para beku biasa, bahkan yang dekat dengan mereka akan merasa takut. Periode terkuat Bulls. Ada ratusan orang dalam tim, yang semuanya memiliki tubuh pertempuran di atas level 60. Kekuatan tempurnya mengerikan. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat dengan cepat, harga yang harus mereka bayar akhirnya harus dibayar. Di masa kejayaan Bulls, itu jatuh dalam waktu 1 tahun. Hanya dalam 1 tahun, ada lebih dari 70 pemain dalam ratusan Master Bulls. Hasil dari kegilaan, tak perlu dikatakan. Meski setelah gila, mereka bisa menggandakan kekuatan mereka. Tetapi setelah kegilaan, bahkan jika itu tidak mati, itu akan benar-benar menjadi sia-sia. Sapi jantan gila tidak semua dibunuh oleh orang lain pada akhirnya. Bahkan, banyak banteng gila akhirnya mendukungnya. Tapi melihat pemandangan neraka di sekitar, melihat rekan satu timnya, kerabat dan teman-temannya, dan bahkan istrinya, anak-anak dan orang tua, mayat-mayat itu ada di mana-mana. Semua ini disebabkan olehnya. Di bawah hantaman yang luar biasa, bahkan setelah pulih dari kegilaan, ia sama sekali tidak bisa menghadapi kenyataan kejam ini. Karena itu, dalam menghadapi situasi ini, sebagian besar prajurit barbar memilih untuk dibunuh oleh satu kepala. Itulah yang sering dikatakan orang, bunuh diri. Pada puncaknya, semua Bulls memiliki tubuh pertempuran di atas level 60. Tetapi hanya 1 tahun kemudian, ada kurang dari 30 orang yang tersisa. Dan, bahkan 30 orang ini tidak menjadi gila untuk sementara waktu. Sekali dalam pertempuran, terutama menjadi amarah. Itu bisa menjadi gila kapan saja. Selama puluhan juta tahun berikutnya, anggota tim Bulls yang tersisa menjadi gila dan mati. Beberapa tidak menjadi gila, tetapi mereka tidak bisa menahan tekanan di hati mereka. Untuk menghindari melukai orang tua dan anak-anak, mereka hanya bisa hidup dalam isolasi dan tidak tahu kehidupan mereka. Sejauh ini, sejauh yang Niu San tahu, hanya ada 3 rekan satu tim yang masih hidup. Salah satunya berada di desa barbar tidak jauh dari sini. Dengan bantuan Chu Xingyun, Niu San berhasil melarikan diri dari Laut Pahit. Karena itu, dia berharap Chu Xingyun dapat membantu teman-teman dan rekan satu timnya untuk melarikan diri dari lautan penderitaan. Jika kesempatan ini terlewatkan, mungkin besok dan teman lamanya akan gila dan mati. Apa yang bisa dikatakan Chu Xingyun setelah mendengar Niu San? Yang disebut, selamatkan hidup seseorang dan menangkan pelampung 7 level. Selain itu, setelah menyelamatkan rekan satu tim Niu San, ada orang yang tersedia di sekitarnya. Anda tahu, dalam rencana bisnis berikutnya, Chu Xingyun membutuhkan banyak orang. Chu Xingyun tidak hanya kekurangan tenaga, tapi juga kekurangan bakat. Tidak ada keraguan. Orang-orang kuat yang dihilangkan oleh Bulls, tanpa kecuali, adalah elit dari elit. Ini adalah dunia, tidak ada yang kebetulan.
Semua orang mati, jadi mereka bertiga selamat. Ini bukan penjelasan kebetulan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka bertiga adalah yang terkuat dari Bulls. Meskipun harus ada seseorang, itu akan dijelaskan dengan keberuntungan. Tetapi dalam pandangan Chu Xingyun, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, dan itu mungkin merupakan proporsi terbesar. Tapi, meskipun dia setuju dengan Niu San, dia setuju untuk membantu rekan-rekan setimnya menyingkirkan roh-roh jahat dan membersihkan laut. Namun, Chu Xingyun tidak akan mengendarai gerobak sapi jantan dan pergi ke desa pihak lain. Menemukan sudut tersembunyi, Chu Xingyun meminta Niu San untuk pergi ke desa sendiri dan mengundang teman satu timnya ke sana. Menghadapi pengaturan Chu Xingyun, Niu San secara alami tidak mengatakan apa-apa. Awalnya, dia hanya khawatir dia telah pergi, dan keselamatan Chu Xingyun tidak dapat dijamin. Tapi karena Chu Xingyun tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Dan di sini dekat dengan desa teman lama itu. Jadi Niu San setuju. Dan pada kenyataannya, penilaian Chu Xingyun memang tidak ada masalah. Niu San hanya membutuhkan 1/4 jam untuk membawa rekan satu timnya. Rekan satu tim Niu San bernama Niu Feng. Seperti Niu San, ia juga memiliki tubuh pertempuran tingkat 60 dan mana 3000 yuan. Kedua orang ini dapat dianggap sebagai ahli top di wilayah kota Manyu. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang perawatan selanjutnya. Di depan Chu Xingyun, yang disebut roh-roh sangat jahat benar-benar seperti semut. Setelah membantu Niu Feng menyingkirkan roh jahat dan menyucikan laut, Niu Feng segera bersumpah untuk mengikuti, dan itu adalah jenis seumur hidup. Alasan untuk ini sebenarnya bukan yang diminta Chu Xingyun. Itu adalah aturan dari suku barbar. Seluruh suku barbarian, di medan perang senior Taiko, awalnya ada sebagai ras tentara bayaran. Sebagai tentara bayaran, yang paling mereka tekankan adalah bekerja dan mendapat hadiah. Anda dapat mempekerjakan mereka. Selama cukup uang diberikan, mereka bersedia menjual hidup mereka untuk Anda. Pada gilirannya, jika mereka meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, mereka harus membayar cukup uang. Pertanyaannya sekarang adalah, jika Chu Xingyun tidak mengambil tindakan, mereka dapat memasuki kondisi gila kapan saja dan mati dengan cepat. Sekarang, Chu Xingyun membantu mereka memecahkan masalah, tetapi mereka tidak punya cukup uang untuk membayar biaya ini. Biksu serupa, bukan kamu yang mau membayar, orang lain akan menyingkirkanmu. Tidak ada identitas, tidak ada status, tidak ada kekuatan. Bahkan jika Anda memberi lebih banyak uang, orang-orang terlalu malas untuk peduli dengan Anda. Setelah penyembuhan dan mengambil Niu Feng di bawah komandonya, Chu Xingyun tidak membawa Niu Feng bersamanya. Chu Xingyun dan Niu San terus berkendara menuju kota Manyu sepanjang jalan. Niu Feng, setelah mengatur semuanya di rumah, cepat ke desa barbar di timur, hanya meninggalkan Bulls. Rekan tim ketiga dari Niu San dan Niu Feng mengambil kota Manyu. Chu Xingyun akan ada di sana untuk membantunya menyingkirkan roh jahat dan memurnikan pengetahuannya tentang laut. Ketika Chu Xingyun dan Niu San mengendarai kereta lembu jantan akhirnya tiba di kota Manyu. Tepat di luar gerbang kota Manyu, jauh. Saya melihat Niu Feng dan seorang prajurit Manyu berdiri di sampingnya. Meskipun saya pergi sebentar, dan Raolu mengambil teman satu timnya. Namun, Niu Feng dan rekan satu timnya yang bernama Niu Hai, sudah tidak asing lagi dengan mobil ini dan tidak ada hambatan pada barang tersebut. Karena itu, meskipun mereka berangkat sesudahnya, mereka tiba di kota Manyu terlebih dahulu. Untuk menghindari kecelakaan, Chu Xingyun membantu Niu Hai menyingkirkan roh-roh jahat dan memurnikan pengetahuannya tentang laut. 3 hasil Bulls yang luar biasa telah menjadi Jenderal Chu Xingyun. Di bawah pengawalan 3 Jenderal Bulls, Chu Xingyun duduk di gerobak sapi jantan dan memasuki kota banteng kecil. Ada lebih dari 30.000 penduduk tetap di kota Manyu. Meskipun populasinya tidak besar, wilayah kota ini sangat besar. Kota ini penuh dengan toko-toko. Di atas dan di bawah jalan-jalan, kebanyakan dari mereka berasal dari para pejuang biadab. Sebagai satu-satunya kota di tepi padang rumput sapi liar, Wild Chow Town telah menjadi satu-satunya titik pasokan dalam 1000 mil. Adapun desa-desa ternak liar di sekitarnya, meskipun mereka juga dapat dipasok. Namun, bahan di sana terlalu langka. Bahkan dengan uang, banyak hal tidak tersedia. Meskipun kota ini memiliki populasi kecil, daerahnya tidak kecil, dan ada banyak toko. Jutaan prajurit barbar akan datang ke sini dari waktu ke waktu untuk membeli, memasok, dan mengolah. Karena itu, bisnis kota sangat berkembang. Selanjutnya, rencana bisnis Chu Xingyun akan dimulai dari kota Manyu yang sederhana ini. Dari jutaan migran, sebagian besar adalah prajurit barbar. Ini 1 juta prajurit barbar, bahkan jika dia hanya membeli sepotong dendeng pedas, dia benar-benar dapat membagi dendeng daging sapi Chu Xingyun. Sepanjang jalan ke kota Manyu, gerobak sapi besar langsung menuju pusat komersial kota. Sebagai ujung lumbung, titik persediaan terpenting, pusat bisnis kota lumbung, sangat semarak. Awalnya, Chu Xingyun bermaksud untuk menyewa toko di sini untuk menjual dendengnya sendiri. Sangat disayangkan bahwa bisnis kota Manyu begitu berkembang sehingga tidak ada toko gratis untuk disewa.
Untungnya, untuk mempromosikan bisnis kota, wali kota Maniu telah menandai ruang terbuka besar di samping kawasan bisnis. Mereka yang telah mendapatkan sesuatu di padang rumput ternak liar dan berniat untuk menjual mangsanya dapat menyewa ruang terbuka, mendirikan tenda dan mendirikan kios untuk dijual. Meskipun lingkungannya tidak begitu baik, tetapi tanpa pilihan, Chu Xingyun hanya bisa menerimanya. Setelah membeli tenda kulit sapi yang biasa digunakan oleh kaum barbar, Chu Xingyun dan rombongannya memasuki pasar perdagangan bebas. Di pasar perdagangan, sangat kacau. Kebanyakan orang suka berada di dekat pintu masuk ke pasar atau pusat. Sudut barat laut pasar adalah tempat paling terpencil dan sepi. Mengemudi gerobak lembu jantan, Chu Xingyun berjalan di sekitar pasar sepanjang jalan. Saat dia berbalik, Chu Xingyun berpikir cepat. Segera, Chu Xingyun menunjukkan senyum, mengendarai gerobak sapi jantan, dan bergegas menuju sudut barat laut pasar bebas. Di bagian terdalam dari pasar bebas, sudut barat laut paling terpencil, Chu Xingyun menggambar banyak lahan kosong puluhan ribu meter persegi. Benar-benar mustahil untuk mengubah area yang luas sekaligus di lokasi lain. Tanah kosong puluhan ribu kotak sudah cukup untuk membuka 100 kios. Apalagi, bahkan jika 100 stand dibuka, luas setiap stand adalah ratusan meter persegi. Di pasar bebas, ratusan bilik pink sudah menjadi kios berukuran sedang. Oleh karena itu, sama sekali mustahil bagi para manajer pasar bebas ini untuk meminjamkan area sebesar itu sekaligus. Tapi di sini adalah sudut barat laut pasar bebas, lokasi terdalam, dan paling terpencil. Sejak berdirinya pasar bebas, hingga saat ini, selama ribuan tahun, tidak ada yang datang ke sini. Itu selalu kosong. Oleh karena itu, ketika manajer pasar bebas mendengar bahwa Chu Xingyun langsung menyewa seluruh sudut barat laut, ia hampir sepenuhnya menyewakannya. Tanpa sedikit pun keraguan, dia langsung setuju. Kontrak ditandatangani, dan sudut barat laut kecil pasar bebas sementara disewa untuk Chu Xingyun untuk digunakan. Menurut aturan pasar bebas, semakin dekat dengan pintu masuk pasar, dan semakin mahal lokasi pusatnya. Semakin dalam, semakin jauh lokasi, semakin murah sewa. Setelah kontrak sewa selesai, tanah tersebut sepenuhnya digunakan oleh peminjam tanpa batas waktu. Kontrak tidak berakhir sampai pihak lain berhenti menyewa dan mengembalikan tanah. Dan dalam seluruh proses leasing, sewa selalu dibayar sesuai harga pada saat kontrak ditandatangani. Secara umum, kios pasar bebas disewa sementara. Karena itu, kontrak tidak membatasi waktu. Bagaimanapun, selama pedagang tidak mengambil inisiatif untuk menutup kontrak, ia harus membayar sewa setiap bulan. Suku barbar paling peduli tentang kontrak. Setelah kontrak selesai, bahkan jika itu tahu bahwa itu akan mati, itu tidak akan pernah menyusut kembali. Untuk suku barbar, semua orang yang berani meninggalkan kontrak secara terbuka akan menjadi musuh publik suku barbar. Setelah berhasil menyewa sudut barat laut dari pasar bebas, Chu Xingyun mengemudikan gerobak sapi sepanjang jalan. Tiba di sudut barat laut dan lihat sekeliling. Seluruh sudut barat laut ditutupi dengan rumput liar dan massa bergejolak, dan tidak ada yang pernah mengemasnya. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak perlu memesan, Niu San, Niu Hai, Niu Feng, 3 tuan dari peperangan 60 tubuh lebih dari 60, segera membungkuk dan mulai berkemas. Bagi keluarga barbar, semua keberadaan level tubuh perang lebih dari 60 level dianggap elit barbar. Pada dasarnya, mereka semua adalah suku barbar, dan ada tingkat kapten tim utama. Melangkah lebih jauh, jika level badan perang mencapai level 70 atau lebih, maka itu dianggap level barbar. Tapi sekarang, ketiga suku barbar ini adalah elit dan ada tingkat kapten. Tetapi dia membungkuk dengan sukarela, memotong rumput, memindahkan batu, sibuk dengan kesenangan. Tapi segera, Chu Xingyun menghentikan mereka. Mereka tidak membutuhkannya untuk pekerjaan kasar seperti itu. Di bawah perintah Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng meninggalkan Maniu sepanjang jalan, bergegas ke hutan di sebelah mereka, dan menebang kayu bakar. Sebelum pergi, Chu Xingyun menyerahkan 1000 tulang berwarna untuk masing-masing. Dengan cara ini, setiap orang dapat menyewa 100 prajurit barbar untuk membantu mereka mengangkut kayu bakar yang ditebang. Barbar laki-laki dengan tubuh pertempuran di atas level 30 dianggap sebagai prajurit barbar. Sebagai tentara bayaran paling dasar dari suku barbar, setiap prajurit barbar memiliki gaji harian 10 tulang roh berwarna-warni. Karena itu, 1000 tulang berwarna hanya bisa menyewa 100 prajurit barbar untuk bekerja sepanjang hari. Niu San, Niu Hai dan Niu Feng semua akrab dengan pekerjaan seperti itu. Pada saat itu, tim Bulls yang mereka bentuk telah mengalami hal seperti itu 10 juta kali. Begitu cepat, ketiga orang itu punya uang dan bergegas ke pasar tentara bayaran sepanjang jalan, dan mulai memilih dengan hati-hati. Awalnya, dalam pandangan Chu Xingyun, dia hanya ingin keluar dan menebang kayu bakar untuk membangun tokonya sendiri. Dengan Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, ketiganya memiliki tingkat pertempuran melebihi 60. Benar-benar mudah untuk menebang kayu bakar. Tetapi meskipun kekuatan mereka sangat kuat, jumlahnya terlalu kecil. Bahkan jika mereka dapat memotong sejumlah besar kayu bakar dengan cepat, mereka tidak bisa mendapatkannya kembali.
Oleh karena itu, dalam keinginan Chu Xingyun, selama 300 tentara bayaran sementara disewa untuk membantu mengembalikan kayu bakar yang ditebang, itu akan baik-baik saja. Tapi Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tidak berpikir begitu. Selama ribuan tahun terakhir, mereka benar-benar membosankan. Khawatir bahwa mereka akan menjadi gila kapan saja, mereka mengunci diri di ruang rahasia setiap hari, bahkan berani meninggalkan pintu. Hanya dengan cara ini mereka dapat memastikan bahwa bahkan jika mereka menjadi gila, mereka tidak akan menyakiti siapapun. Sampai dia mati, dia hanya bisa mati di ruang rahasia, dan tidak bisa keluar sama sekali. Sekarang, masalah tersembunyi yang telah menjangkiti mereka selama ribuan tahun akhirnya benar-benar dihilangkan dan dimurnikan. Untuk sementara, hati mereka liar lagi. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk merekrut anggota lagi dan membentuk tim, bagaimana mereka bisa main-main. Meskipun waktu terbatas, sulit untuk menjadi terlalu selektif. Namun, dengan mata tua dan pengalaman yang kaya dari 3 orang, hanya setengah jam, mereka masing-masing memilih 100 pemain. Perlu disebutkan bahwa Chu Xingyun hanya ingin menyewa sementara, hanya untuk 1 hari. Lagi pula, 100 orang resimen tentara bayaran biadab, gaji sehari, hanyalah 1000 tulang roh berwarna-warni. Untuk saat ini, Chu Xingyun tidak membutuhkan begitu banyak orang sama sekali, jadi dia tidak ingin menyewa untuk waktu yang lama. Tapi Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tidak berpikir begitu. Meskipun mereka telah diam selama bertahun-tahun, mereka masih memiliki sejumlah uang. Dan yang paling penting, ketiga orang ini semuanya adalah legenda di dunia militer, dan dapat dikatakan sebagai eksistensi tingkat idola. Penggemar mereka hampir ada di mana-mana di kota Manyu. Selama mereka bisa mengikuti mereka, semua orang lebih suka tidak punya 1 sen pun. Dengan kata lain, semua orang bersedia menggunakan komisi mereka sendiri sebagai imbalan atas bimbingan 3 raksasa. Meskipun tubuh perang sangat penting, ini dapat dikatakan sebagai fondasi seorang beku. Namun, jika hanya ada badan perang, tetapi tidak ada keterampilan tempur, itu masih mustahil. Jika perisai Chu Xingyun yang tidak terbatas, dampak badai, dan pembuangan energi dibuang, maka kekuatan Chu Xingyun akan langsung berkurang beberapa kali. Kombinasi keterampilan perang dan pertempuran adalah dasar dari kekuatan seorang beku. Untuk menjadi kuat, tentara bayaran muda itu benar-benar tidak keberatan menggunakan komisi mereka sebagai imbalan atas instruksi lawan. Bahkan, selama Niu San, Niu Hai, Niu Feng bersedia, mereka dapat menarik tim besar kapan saja. Selain itu, tidak ada seorang pun di tim yang akan meminta komisi. Atau, semua orang bersedia menggunakan komisi mereka sendiri sebagai biaya kuliah untuk mempelajari keterampilan tempur, pengalaman, dan kesadaran 3 banteng besar. Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, meskipun pukulan pertama di tangan mereka, 1000 tulang roh berwarna-warni, diturunkan jumlahnya. Tapi selanjutnya, tentara bayaran ini tidak akan pergi, tetapi ikuti 3 raksasa dengan setia. Semua jalan ke level pertempuran mereka, mencapai level 60. Alasan mengapa itu macet di level 60 adalah karena level di bawah level 60 dianggap sebagai prajurit barbar biasa. Dan begitu level badan perang mencapai level 60, itu dianggap elit. Barbar adalah elit, adalah keberadaan kapten. Jika Anda ingin orang bekerja untuk Anda dengan sia-sia, itu tidak mungkin. Dengan kata lain, sekali badan perang mencapai level 60, pada dasarnya ia akan meninggalkan divisi. Sejak zaman kuno, guru terkenal telah menjadi murid. Jika Anda ingin menjadi master, Anda harus bersama master, belajar dari master, dan belajar dari master. Ini satu-satunya cara. Keluarga barbar, kebanyakan berbicara tentang warisan. Dengan kebijaksanaan klan barbar, hampir tidak mungkin untuk menciptakan keterampilan bertarung dengan kekuatan pribadi dan menjadi lebih kuat sepanjang jalan. Keterampilan bertarung keluarga barbar diwarisi dari generasi ke generasi. Setelah ribuan generasi leluhur barbar terus mengeksplorasi, langkah demi langkah untuk mengembangkan keterampilan tempur klan barbar ke tahap ini. Ambil tabrakan banteng-banteng sebagai contoh. Bahkan kecerdasan Chu Xingyun sulit untuk membuat perubahan pada banteng. Meskipun suku barbar tidak memiliki kecerdasan tinggi. Tetapi ribuan generasi suku-suku barbar telah dieksplorasi dari generasi ke generasi dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tetesan air dipakai seperti batu, menciptakan keterampilan tempur luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali, para prajurit barbar itu tidak memiliki ambisi dan hanya ingin makan campuran dan menunggu kematian. Jika tidak, prajurit barbar yang sedikit ambisius ingin mendapatkan bantuan tuan dan menjadi pengikut mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat menghubungi dan mempelajari keterampilan tempur tingkat lanjut dan menjadi tuan sejati. Untuk orang barbar, ini adalah satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Di bawah seleksi yang cermat, Niu San, Niu Hai dan Niu Feng sebenarnya tidak memilih dari pasar tentara bayaran. Meskipun sudah lama tidak ada lagi lingkaran tentara bayaran. Tetapi di seluruh kota Manyu, yang tentara bayarannya memiliki lebih banyak potensi dan keberanian, mereka jelas. Setelah ketiga pria itu berkeliling di kota Manyu, mereka masing-masing membentuk tim super.
Tiga raksasa memilih total 300 prajurit barbar. 300 prajurit banteng liar, tubuh siapapun, lebih rendah dari level 40. Tapi semua ini, untuk saat ini, tidak memberitahu Chu Xingyun. Bagaimanapun, itu tidak memerlukan uang. Selain itu, jika Chu Xingyun menentangnya, itu dapat dibubarkan setiap saat. Sepanjang hari berikutnya, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, pergi lebih awal dan kembali terlambat dan mencoba yang terbaik untuk menebang pohon. Dan 300 prajurit barbar juga pergi keluar untuk bolak-balik. Sepanjang hari, tiga raksasa masing-masing menebang ribuan pohon raksasa dengan tangan di lengan mereka. Sebanyak 3.000 potongan kayu dikirim ke pasar bebas oleh 300 tentara bayaran. Kemudian, Chu Xingyun menurunkan tenda dan beristirahat dengan tenang. Dini hari berikutnya, Chu Xingyun awalnya bermaksud membiarkan Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng memaku tumpukan kayu ini ke tanah untuk melingkari tembok. Tapi Chu Xingyun baru saja pergi tidur, dan dia menemukan bahwa 300 prajurit barbar telah bergegas lagi. Anda tahu, Chu Xingyun tidak punya banyak uang sekarang. Pendapatan pertama Pup adalah lebih dari 30.000 tulang roh berwarna-warni. Ini adalah desa barbarian, makanan bagi 300 prajurit barbar di tahun mendatang. Dalam beberapa bulan terakhir, pekerjaan para wanita barbar dan beberapa pengeluaran lainnya, 30.000 tulang roh warna-warni, telah habis. Jika 300 prajurit barbar terus tinggal, Chu Xingyun tidak punya uang untuk mengirim mereka. Khawatir, Chu Xingyun buru-buru melewati Niu San, Niu Hai dan Niu Feng. Mendengar kekhawatiran Chu Xingyun, ketiga raksasa tidak bisa menahan tawa dan berbicara singkat tentang situasinya. Mendengar kata-kata dari tiga raksasa, Chu Xingyun tiba-tiba merasa lega. Selain itu, apa yang membuat Chu Xingyun paling bahagia adalah bahwa pasukannya memiliki 3 tim lagi yang tersedia. Mengenai kendala yang dihadapi oleh Chu Xingyun, tiga raksasa mengatakan bahwa mereka masih memiliki kekayaan bersih. Jika Anda tidak berani mengatakan lebih banyak, itu tidak masalah jika Anda mengeluarkan ratusan ribu tulang berwarna. Tapi Chu Xingyun menolak, meski dia memang punya sedikit ketat sekarang. Tapi segera, tangannya banyak. Dan nyatanya, dia tidak butuh uang segera. Di bawah arahan Chu Xingyun, 3 raksasa dan 300 tentara bayaran sibuk. Awalnya, butuh beberapa hari untuk membangun tembok. Dengan 300 tentara bayaran ini, didirikan dalam sehari. 3.000 tumpukan kayu dipertajam satu persatu dan dipakukan dalam-dalam ke tanah. Jika Anda berubah menjadi seorang beku biasa, Anda tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, tanah dari medan perang taiko tingkat tinggi ini umumnya tidak sulit. Namun belum lagi ketiga raksasa tersebut, hingga 60 tingkat badan perang. Bahkan 300 tentara bayaran ini, tidak ada satu tubuh, lebih rendah dari level 40. Dan jangan lupa, nama lengkap prajurit barbar itu biadab. Alasan mengapa semangat ditempatkan di depan adalah karena kekuatan mereka yang tak tertandingi. Dan sapi liar ditempatkan di belakang, yang satu mengacu pada kecerdasan mereka yang rendah, dan yang lain mengacu pada tubuh mereka yang umumnya berotot dan pertahanan yang mengerikan. Jika prajurit barbar yang kuat dari lebih dari 40 tingkat tubuh perang tidak dapat memakukan tumpukan kayu ke tanah, ini terlalu berlebihan. Setelah memakukan pagar, area dengan panjang dan lebar 100 meter benar-benar dikelilingi dan menjadi area komersial pribadi Chu Xingyun. Setelah menyekop tanah dan menghilangkan gulma, Chu Xingyun tidak berencana membangun apapun di sini. Di bawah desain pribadi Chu Xingyun, setiap tumpukan kayu bulat dipakukan dengan sangat dalam ke tanah. Tumpukan kayu yang lebih tebal digunakan sebagai meja makan. Di sekitar meja makan, tumpukan kayu tipis dipaku untuk dijadikan bangku. Siapkan 10 kuali dan kayu bakar. Tuang dendeng pedas ke dalam panci batu dan masak di atas api. Saat suhu air naik secara bertahap, uap air keriting tiba-tiba berdifusi. Chu Xingyun terletak di sudut barat laut. Dan tidak ada musim di medan perang Suire tingkat tinggi ini. Angin barat laut bertiup sepanjang tahun. Oleh karena itu, sebagai unggul, selalu menjadi yang paling tidak disukai. Tapi sekarang, Chu Xingyun memilih lokasi di sudut barat laut dan memilih di atas angin. Dengan 10 kuali, mulailah memasak dendeng pedas. Tiba-tiba, napas pedas itu, dan aroma yang paling tak tertahankan dari suku barbar, tiba-tiba mengikuti angin dan menyebar ke seluruh pasar bebas. Keterampilan memasak Chu Xingyun dapat digambarkan sebagai penuh warna dan aroma. Tidak hanya terlihat bagus, warnanya indah. Yang paling penting adalah aromanya harus cukup untuk membuat orang mengeluarkan air liur. Kecuali Anda tidak mampu membelinya. Kalau tidak, siapapun yang mencium aroma tidak bisa tidak datang berlari dan bersenang-senang. Batch pertama ingin daging kering. Piring kayu yang terbuat dari kayu bulat disajikan dengan daging sapi pedas dan berlemak. Kemudian gunakan mangkuk kayu yang terbuat dari kayu untuk menyajikan sup daging sapi pedas dan pedas. Rasa itu, kenikmatan itu. Setelah saya mencicipinya sekali, saya tidak akan pernah lupa. Segera 300 prajurit barbar, membawa sepiring besar daging sapi pedas dan semangkuk besar sup daging sapi pedas berlari ke meja dan mendengus. Daging sapi yang lembut, saus pedas dan aromanya yang memabukkan dan memesona.
Secara keseluruhan, biarkan 300 pejuang banteng liar itu ingin menelan lidah mereka ke dalam perut mereka. Sama seperti 300 prajurit barbar memakan potongan pertama satu demi satu, masing-masing berbaris dalam persiapan untuk potongan kedua. Sejumlah besar prajurit banteng buas mengalir dari pintu gerbang. Dibuka pada hari pertama, Chu Xingyun tidak berniat mengumpulkan uang. Setiap orang yang datang ke sini bisa mendapatkan sepiring lemak dan daging sapi lembut dan semangkuk sup daging sapi pedas secara gratis. Namun, satu orang hanya dapat membeli satu mangkuk, dan jika seseorang ingin makan lebih banyak, ia tidak dapat menjualnya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang mengantri di belakang, dan semua orang harus memakannya sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pejuang biadab bergegas. Terutama setelah reputasi para pejuang barbar yang pergi setelah makan daging sapi, semuanya di sini dengan cepat menyebar. Saya mendengar ada daging sapi gratis untuk dimakan di sini. Dan rasa luar biasa itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana seseorang bisa melewatkan hal yang begitu baik? Banyak tentara bayaran di pasar tentara bayaran bergegas, menunggu dalam antrean, menunggu untuk menerima daging sapi pedas gratis. Setelah makan banyak, saya tidak punya kecanduan. Atau mau makan nanti. Kemudian mereka bergegas ke meja kayu di kedua sisi gerbang dan mengambil tulang roh berwarna-warni untuk melakukan pembelian. Dendeng pedas, harga Chu Xingyun sangat murah. Meskipun ini adalah penjualan eksklusif, saya tidak takut orang lain menirunya. Tapi makanan kecil ini tidak cocok untuk dijual dengan harga yang terlalu tinggi. Seekor sapi liar dapat mengisap 1000 keping dendeng. Sepotong dendeng, dijual ke tulang roh berwarna-warni, sudah banyak. Jika Anda menjual lebih banyak bukan tidak mungkin. Namun, popularitas makanan jenis ini sangat rendah. Kedua, Chu Xingyun pasti akan memenangkan nama pencatut. Bagaimanapun, nama seperti itu, Chu Xingyun tidak akan mau mati. Chu Xingyun tidak akan pernah bodoh, dan untuk keuntungan kecil di depannya, ia akan kehilangan manfaat tak terbatas setelah kehilangan itu. Dan yang paling penting, reputasi dan prestise seseorang tidak dapat diukur dengan uang sama sekali. Menghadapi dendeng yang murah tapi lezat, sejumlah besar prajurit barbar dengan murah hati berkontribusi. Beberapa juga akan membeli selusin. Sebagian besar dari mereka membeli lusinan atau bahkan ratusan sekaligus. Dendeng pedas ini dikompres khusus. Jangan melihat masakannya, itu sudah cukup bagi orang biasa untuk memiliki setengah kepala mereka. Namun, setelah kompresi, sebelum dimasak volumenya sangat kecil. Tampaknya itu hanya ukuran telapak tangan dan ketebalan kulit sapi. Bahkan jika Anda membeli 100, itu hanya selusin. Dengan tangan besar si barbar, Anda bisa meraihnya dengan satu tangan. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, saat malam tiba, semua orang bubar. Setelah statistik, pada sore hari, lebih dari 7.000 orang datang ke sini untuk makan. Di sore hari, 10 kuali tidak pernah kosong. Satu pot demi satu. Lebih dari 7.000 potong daging pedas dinikmati oleh lebih dari 7.000 pejuang daging sapi. Alasan mengapa Chu Xingyun begitu murah hati adalah untuk membuka pasar sesegera mungkin. Ada lebih dari 7.000 prajurit barbar yang telah menyebar dari mulut ke mulut dan mempromosikannya atas nama mereka. Saya percaya bahwa dalam waktu singkat dendeng pedas akan membuka pasar. Perlu disebutkan, sambil makan gratis, Chu Xingyun memberitahu semua tamu. Cobalah secara gratis, hanya berlaku hari ini. Mulai besok, apakah Anda makan di sini, atau membelinya dan memakannya atas nama Anda harus membayar. Setiap potongan dendeng pedas, harga tulang semangat berwarna-warni, benar-benar tanpa anak. Selain itu, setelah memberikan lebih dari 7.000 potong dendeng pedas untuk percobaan gratis. Di konter di depan pintu, para pejuang barbar yang tidak makan cukup setelah mencoba makan tetapi ingin makan lagi. Saya membeli lebih dari 60.000 potong dendeng pedas. Rata-rata, setiap prajurit barbar yang mencoba makanan membeli 10 potong daging sapi pedas kering. Menurut dari mulut ke mulut, tidak akan lama bagi seluruh kota Maniu dan seluruh padang rumput Maniu untuk diketahui di sini. Semua prajurit barbar juga akan tahu dendeng pedas yang lezat dan pedas ini. Dengan 3 juta bola lada iblis, total 3 juta sapi liar dapat dihisap. Setiap sapi liar dapat menghasilkan 1000 potong dendeng pedas. Oleh karena itu, batch pertama dari Devil Pepper Balls yang dihaluskan dapat dihisap dengan total 3 miliar keping dendeng. Bahkan jika setiap potongan dendeng sapi hanya menjual satu tulang roh berwarna-warni, nilai totalnya setinggi 3 miliar tulang roh berwarna-warni. Karena itu, bahkan jika puluhan ribu keping dikirim dengan sia-sia untuk dicoba tidak ada masalah sama sekali. Jika Anda ingin menjual lebih dari 3 miliar potong dendeng dengan cepat, Anda harus melakukan segala yang mungkin untuk mempromosikannya. Cara publisitas terbaik adalah dari mulut ke mulut. Dan jangan lupa 3 juta bola lada iblis hanyalah hasil setengah tahun. Dalam beberapa hari ke depan, dapat dikatakan bahwa sumber daya keuangan luas. Volume penjualan harian akan mencapai lebih dari 100.000. Apalagi dengan berlalunya waktu, volume penjualan harian meningkat secara bertahap.
Melihat persediaan semakin sedikit, Chu Xingyun tahu bahwa sudah waktunya untuk kembali ke desa Maniu dan mengirimkan dendeng sapi berikutnya. Namun, dalam urusan bisnis, Chu Xingyun tidak ingin berpartisipasi terlalu banyak. Banyak hal, dia hanya perlu membangun struktur, dia bisa melepaskannya. Selama output Devil Pepper dimonopoli, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Adapun apakah keuntungan dari output akan disalahgunakan oleh korupsi, tidak perlu khawatir. Dendeng pedas mati. Output dendeng pedas dan output dari Devil Pepper Balls juga tetap. Selama Anda mengontrol Devil Pepper dan Devil Pepper Ball, Anda bisa melepaskan yang lainnya. Bahkan, dia sudah memiliki tenaga untuk menjalankan seluruh bisnis. Niu San, Niu Hai, Niu Feng, dan 300 tentara bayaran di bawah mereka adalah pembantu terbaik. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, setelah menentukan seluruh rute pengembangan, Chu Xingyun memanggil Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng kepadanya. Meskipun ketiga orang ini telah terjual habis untuk Chu Xingyun seumur hidup. Tapi Chu Xingyun bukan pelayan harta karun, dan dia harus diberikan itu. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Chu Xingyun berbicara secara terbuka kepada Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng. Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng semuanya memiliki level pertempuran melebihi 60, tetapi mereka belum mencapai level 70. Menurut harga dari tentara bayaran klan barbar di medan perang senior Taiko, gaji mereka adalah 100 tulang berwarna-warni per hari. Selama setahun, setiap orang memiliki 30-40 ribu tulang roh berwarna-warni. Keempat orang menambahkan hingga 100 ribu tulang roh berwarna-warni dalam setahun. Dengan sedikit uang, Chu Xingyun masih keluar. Yang paling penting adalah bahwa setelah hari-hari rukun ini, Chu Xingyun sudah mengenal mereka dengan baik. Ketiga orang ini setia, baik, dan bijaksana. Tak perlu dikatakan tentang bakat dan potensi. Jika Anda tidak mau berlatih keras, Anda pasti dapat meningkatkan tubuh tempur Anda ke level 60. Meski banyak orang menekankan pentingnya kerja keras saat mengisi sup ayam. Namun pada kenyataannya, bakat dan potensi di atas segalanya. Bahkan jika suku barbar tidak berlatih sama sekali, selama mereka mencapai usia dewasa, mereka semua adalah badan perang level 10 atau lebih tinggi. Ini disebut bakat, ini disebut potensi. Apakah seseorang itu berbakat, memiliki potensi, dan dapat berlatih adalah faktor yang paling penting. Alasan mengapa Chu Xingyun sangat menghargai tubuh perang yang sempurna adalah justru karena tubuh perang ini, ia memiliki bakat yang tak ada habisnya dan potensi yang tak terbatas. Di antara mereka, asal teritorial dapat memberikan pertahanan tubuh yang sempurna seperti kekuatan dan pertahanan. Sumber air, yaitu air kehidupan, dapat memberikan tubuh perang yang sempurna vitalitas yang kuat dan kemampuan pemulihan. Kombinasi keduanya, sekali dibudidayakan hingga. Jadi selama Anda tidak bisa membunuh Chu Xingyun dalam satu gerakan, Chu Xingyun tidak akan pernah mati. Tidak peduli seberapa serius cederanya, itu akan pulih secara instan. Tetapi masalahnya adalah bahwa ada pertahanan dan kekuatan yang menyerupai bumi, dan hampir selalu ada air kehidupan abadi. Siapa yang bisa membunuhnya di dunia ini? Sejauh menyangkut tingkat yang sama. Bahkan jika Zulong, Zhu Feng dan Zhu Qilin bergabung, saya khawatir mereka tidak bisa melakukannya. Ibu Pertiwi, dengan pertahanan dan kekuatannya yang seperti bumi, dia sudah abadi dan tidak bisa dihancurkan. Terlebih lagi, sekarang, tubuh perang sempurna Chu Xingyun memiliki kekuatan dari kedua sumber bumi dan air. Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, ketiga orang ini, dapat mengangkat tubuh perang ke ketinggian saat ini dalam waktu yang singkat. Ini tidak hanya membuktikan kerja keras mereka, dan semangat juang mereka yang tidak takut mati. Padahal, yang terpenting adalah mereka telah membuktikan bakat dan potensi mereka. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang ini di seluruh kota Maniu jelas termasuk di antara 3 generasi teratas yang berbakat. Melihat sekeliling selama seminggu, mata Chu Xingyun menyapu wajah 3 orang, satu persatu. Menghadapi tatapan Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng semua tampak serius. Mereka tahu bahwa Chu Xingyun pasti memiliki hal-hal penting dan ingin menjelaskannya. Melihat ekspresi serius dari 3 orang, Chu Xingyun berkata, mulai hari ini, bisnis dendeng pedas ini, saya berencana untuk menyerahkannya kepada kalian bertiga untuk dihadapi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tiba-tiba membelalakan mata mereka. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun, tetapi pada kenyataannya kekayaan pribadi mereka hanya berjumlah beberapa ratus ribu. Bahkan jika aset ketiga orang bertambah, itu adalah sekitar 1 juta. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, Chu Xingyun telah membuat ratusan ribu kekayaan menjadi gila. Bisnis yang begitu penting, bisakah para prajurit ini menanganinya? Melihat ekspresi ngeri dari ketiganya, Chu Xingyun melanjutkan, meskipun Anda telah bekerja untuk saya, tetapi untuk diri Anda sendiri, saya tidak pernah pelit, dan Anda harus menerimanya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San tiba-tiba membuka mulutnya, berniat untuk menolak. Mereka dijual ke Chu Xingyun karena Chu Xingyun menyelamatkan mereka, dan mereka tidak mampu membayar harga perawatan. Bukan tanpa alasan, tanpa otak.
Melambaikan tangannya dan menunggu Niu San berbicara, Chu Xingyun dengan tegas menghentikannya. Melihat ketiganya dengan serius, Chu Xingyun berkata, "Saya tahu apa yang akan Anda katakan, tetapi Kaisar bukanlah tentara lapar, bagaimana saya bisa membuat pengecualian?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng membeku, lalu menutup mulut mereka. Memang, mereka juga orang-orang dengan keluarga dan bisnis. Hidup di dunia ini, mereka juga harus mengeluarkan uang. Kalau tidak, jika tidak ada pendapatan untuk waktu yang lama, bagaimana cara praktik budidaya mereka ditingkatkan? Melihat Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng dengan puas, Chu Xingyun senang melihat rekan dan rekan satu timnya dan mengekspresikan emosinya dengan jujur. Tersembunyi dan terselip, sebenarnya tidak baik untuk bergaul satu sama lain. Setelah jeda, Chu Xingyun dengan sungguh-sungguh berkata, "Tapi, seorang pria mencintai uang dan punya cara. Saya tidak akan memberi Anda uang, tetapi saya tidak akan memberi Anda uang yang seharusnya tidak Anda dapatkan." Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng semuanya adalah biksu dari badan perang tingkat 60. Menurut harga tentara bayaran, gaji harian mereka adalah 100 tulang berwarna-warni. Harga ini, Chu Xingyun dapat diberikan, tetapi juga harus diberikan. Meskipun kekayaan bersih Chu Xingyun di masa depan, bahkan jika mereka meningkatkan gaji mereka 10 kali, sama sekali tidak ada masalah. Ini benar-benar uang kecil untuk Chu Xingyun. Tapi tetap saja kalimat itu, Chu Xingyun tidak akan memberi mereka, bukan milik mereka, seharusnya bukan uang yang mereka terima. Menatap Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng. Chu Xingyun berkata dalam-dalam, "Di masa depan, saya akan memiliki banyak uang, dan saya juga berharap Anda dapat mengambil lebih banyak uang dari saya, tetapi premisnya adalah Anda harus layak menerima gaji ini." Apakah ini layak? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tiba-tiba sedikit mengerutkan kening. Mereka wufu bukan palsu. Tetapi karena ini, mereka tidak akan menjadi seperti pencatut itu, hanya untuk keuntungan. Bahkan jika mereka menginginkan uang, mereka ingin mendapatkannya dengan keterampilan mereka sendiri, bukan oleh belas kasihan dan amal orang lain. Melihat Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, mata yang bersinar secara bertahap. Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, "Dengan sepengetahuan saya, level badan perang mencapai level 70, yang dianggap barbar, dan gajinya bisa 2 kali lipat menjadi 10.000 tulang berwarna per hari. Jika tingkat badan perang mencapai 80, maka itu dianggap sebagai keberadaan tingkat umum. Gaji harian akan setinggi 10.000 tulang semangat berwarna-warni." Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Sayang sekali, meskipun ini memang masalahnya. Tetapi ingin menjadi seorang barbar, dan seorang jenderal, benar-benar terlalu sulit. Memandang ketiga orang yang melihat ke depan, tetapi sedikit mata yang tidak yakin. Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. "Jika memungkinkan, aku harap kalian bertiga akan menarik tim Bulls kembali padaku." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tiba-tiba tampak luar biasa. Selama bertahun-tahun, mereka bermimpi mencoba menarik Bulls kembali. Tetapi fakta membuktikan bahwa jalan Bulls tidak mungkin. Pembantaian binatang buas pembunuh hanya akan menyebabkan banyak masalah. Ketika masalah menumpuk langkah demi langkah, masalah pada akhirnya akan terjadi. Melihat ekspresi Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng yang terkejut dan tidak percaya, Chu Xingyun tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dalam, "Karena kamu adalah pengikutku, maka aku secara alami tidak akan mengabaikanmu." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengulurkan jari dan tersenyum dan berkata, "Saya akan meninggalkan hukum guntur di lautan pengetahuan Anda untuk membantu Anda menyingkirkan roh jahat dan memurnikan lautan pengetahuan." Apa ini? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tiba-tiba berdiri pada saat yang sama. Anda tahu, untuk orang yang kuat seperti Chu Xingyun, bahkan jika dia diminta untuk mengambil satu kesempatan, harganya sudah di luar jangkauan mereka. Seorang jenderal biadab memiliki gaji harian 10.000 tulang berwarna-warni. Dalam 1 tahun, gajinya mencapai 4-5 juta tulang roh. Dan seorang beku tingkat tinggi dari Departemen Guntur ingin mengundangnya untuk menembak, biayanya sangat tinggi. Sederhananya, bahkan jika itu adalah seorang jenderal biadab yang ingin mempekerjakan seorang beku tingkat tinggi dari Departemen Guntur, ia harus membayar gaji 1000 tahun. Selain itu, bahkan jika Anda bersedia membayar harga tinggi, orang lain mungkin tidak mau membantu. Jangan berpikir bahwa siapapun dapat membantu mereka menyingkirkan roh jahat dan memurnikan pengetahuan mereka tentang laut. Para biksu dari Departemen Guntur adalah yang paling biksu. Kesulitan pelatihan mereka juga merupakan yang tertinggi. Jangan melihat Chu Xingyun terlihat sangat sederhana, dalam satu pukulan, bunuh roh jahat. Tapi siapa itu Chu Xingyun? Dia adalah leluhur iblis, dan bergandengan tangan dengan prasasti kuno Thunder Avenue. Dan yang paling penting, dia adalah penguasa dunia leluhur, memiliki Chaos Yuanshan, dan mana hingga lebih dari 400.000 yuan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah,
Saya ingin mengundang leluhur iblis dengan roh primordial yang kacau dan lebih dari 400.000 yuan mana untuk membuat satu tembakan. Berapa biayanya? Tapi sekarang, Chu Xingyun berjanji akan membuat hukum guntur untuk mereka, membantu mereka melenyapkan roh jahat dan membersihkan laut kapan saja, di mana saja. Dengan cara ini, tanpa kekhawatiran akan masa depan, apakah mereka tidak akan dapat membentuk legiun, pergi ke padang rumput ternak liar, dan berburu dengan tidak bermoral. Pada tingkat peperangan mereka saat ini, jika mereka benar-benar melepaskan perburuan, kecepatan peningkatan peperangan itu hampir mengerikan hingga batasnya. Menonton Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng bersemangat sampai batasnya, tubuhnya menggigil. Chu Xingyun tidak bisa membantu menunjukkan senyum. Yang disebut hukum guntur yang kohesif sebenarnya hanyalah sebuah pernyataan. Terus terang, sebenarnya, apa yang harus dilakukan Chu Xingyun adalah membuka proyeksi monumen guntur kuno di lautan pengetahuan mereka. Dengan proyeksi Tele Ancien Stella, Anda dapat membantu mereka menyingkirkan roh jahat dan membersihkan laut kapan saja, di mana saja. Tentu saja, Chu Xingyun bukan orang tua yang baik, dan dia tidak akan memberikan manfaat sebesar itu tanpa alasan dan tanpa pengembalian. Lebih tepatnya, satu sama lain sebenarnya saling menguntungkan. Jika Anda memproyeksikan tablet kuno guntur dan menempatkannya di lautan pengetahuan mereka, setiap kali mereka membunuh binatang buas atau jiwa buas, roh-roh jahat yang menyerbu mereka untuk mengetahui laut akan sepenuhnya dihilangkan dan dimurnikan dengan proyeksi monumen guntur kuno. Hanya sebagian kecil dari kekuatan spiritual yang dimurnikan yang akan diserap oleh Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng. Lebih dari 80% kekuatan spiritual akan dikirim kembali ke Chu Xingyun di sepanjang saluran proyeksi Thunder Ancient Stella dan diserap oleh roh primordial Chu Xingyun yang kacau. Dengan cara ini, semakin banyak binatang buas dan jiwa buas yang diburu oleh Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, semakin besar manfaat yang didapat Chu Xingyun. Chu Xingyun tidak perlu melakukan apa-apa, ia dapat memperoleh aliran kekuatan spiritual murni. Melihat Niu San yang tercengang, Niu Hai, dan Niu Feng, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, aku bisa memberimu 3.000 tempat. 3.000 pasukan ini, Anda harus dipilih dengan cermat, satu-satunya cara. Hanya untuk digunakan. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun perlahan berdiri. Membawa tangannya dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, semua bakat dan potensi ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai badan perang level 80 atau lebih, dan mereka yang tidak dapat mencapai jenderal tidak memenuhi syarat dan menjadi pengikutku. Antara berbicara, Chu Xingyun duduk perlahan dan menutup matanya dengan lembut. Diam-diam menonton Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng berdiri di tempat tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Ini untuk mengatakan jika semua yang dikatakan Chu Xingyun benar. Ya, mereka benar-benar dikembangkan. Bulls telah menggunakan pengalaman mereka untuk membuktikan bahwa jalur kuat ini benar-benar benar. Meskipun Bulls akhirnya runtuh, tapi penyebab keruntuhan mereka bukan lagi penyebabnya. Dengan Chu Xingyun di sana, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang iblis. Bayangkan, satu mencapai 3.000. Tubuh pertempuran semua orang lebih dari 80 pasukan. Betapa mengerikannya itu. Para jenderal dari suku barbar yang dihormati hanya layak menjadi prajurit di sini. Tim seperti itu belum pernah muncul sebelumnya, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa tim seperti itu akan muncul. Tapi sekarang, semua ini, sepertinya bukan mimpi. Selama semua yang dikatakan Chu Xingyun benar-benar bisa dilakukan, maka, guru yang tak terkalahkan seperti itu pasti akan muncul. Dalam diam, Chu Xingyun duduk dengan mata tertutup, senyum di bibirnya. Melalui beberapa hari latihan ini, Chu Xingyun menemukan hal yang sangat menarik. 3 monumen kuno memang dapat menghasilkan 3.000 proyeksi monumen kuno. Namun, avatar Chu Xingyun tidak membutuhkan proyeksi ini. Setelah eksplorasi dan pengujian berkelanjutan dalam beberapa hari terakhir, Chu Xingyun sangat terkejut menemukan bahwa avatarnya tidak membutuhkan proyeksi monumen kuno sama sekali. Masih pertanyaan itu, roh primordial virtual Chu Xingyun sebenarnya terintegrasi dengan roh primordial kacau. Pemotongan fisik tidak memengaruhi integritasnya. Bagi Yuan Shen, memotong dengan paksa seperti mengambil air dari pisau. Bisakah pisau memotong air dengan pisau? Jelas tidak. Setelah tes berulang, Chu Xingyun terkejut menemukan bahwa bahkan jika proyeksi tablet kuno pulih, Chu Xingyun dapat sepenuhnya memanggil kekuatan 3 tablet kuno melalui dewa primitif virtual. Anda tahu, ketika kekuatan mencapai ranah leluhur, apa yang disebut tubuh fisik tidak lagi penting. Setelah memiliki Chaos Yuan Shen, bahkan tanpa daging, pada kenyataannya, mereka dapat bertahan tanpa batas. Oleh karena itu, apakah 3 monumen kuno ada di dalam tubuh atau tidak sebenarnya tidak penting sama sekali. Selama jiwa Chu Xingyun telah memurnikan 3 monumen kuno, dan terikat pada 3 monumen kuno. Kemudian semua roh purba virtualnya dapat dengan bebas menggunakan kekuatan dari 3 monumen kuno. Tidak ada proyeksi sama sekali. Dengan cara ini, 3 monumen kuno, masing-masing dengan 3.000 proyeksi monumen kuno, tidak perlu disia-siakan. Setelah pengujian, proyeksi 3 monumen kuno dapat dimasukkan ke lautan makhluk lain.
Dalam 2 hari terakhir, Chu Xingyun mencoba memproyeksikan proyeksi prasasti kuno ke lautan dua sapi biadab. Akibatnya, Chu Xingyun berhasil. Setelah pengujian, proyeksi tablet kuno tidak hanya dapat memproyeksikan ke lautan pengetahuan orang lain. Selain itu juga memungkinkan pihak lain untuk menggunakan kekuatan monumen kuno untuk meledakkan kekuatan monumen kuno. Justru karena ini, jadi apa yang terjadi hari ini? Antara Chu Xingyun tersenyum dan merenung. Momen selanjutnya, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng saling melirik satu sama lain, lalu mengisap dan berlutut di depan Chu Xingyun. Menghadapi peluang yang begitu besar, mereka harus membuat keputusan. Meskipun keluarga barbar adalah tentara bayaran terbaik. Namun, penting untuk mengetahui bahwa keluarga barbar juga memiliki raja dan keluarga kerajaan. Keluarga barbar tidak hanya tentara bayaran terbaik, tetapi juga tentara paling setia. Harus jelas bahwa, prajurit barbar, pertama seorang prajurit, lalu seorang prajurit. Berlutut di tanah, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng menatap Chu Xingyun. Mengambil napas panjang, Niu San berkata tulus. Jika Anda menambah jumlahnya menjadi 3.000, tidak pantas untuk terus memanggil tim. Kata-kata Niu San baru saja jatuh, dan Niu Hai berkata, ya, itu hanya tim yang kurang dari 100 orang. Itu disebut tim. Tim yang terdiri lebih dari 1.000 orang dan populasi kurang dari 10.000 orang harus disebut legiun. Mengangguk, Niu Feng berkata dengan gembira, Bulls sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan sekarang, mereka sudah kalah. Selama pidatonya, ketiganya saling memandang, dan kemudian berkata serempak, tolong hormat, beri nama legiun untuk legiun tak terkalahkan yang akan kita siapkan. Skala 3.000 orang hanya bisa diberi nama setelah legiun. Kalau tidak, sepertinya sedikit buta huruf. Adapun legiun banteng, ini jelas tidak cocok. Seperti kata Niu Feng, Bulls telah dikalahkan, dan kenaikan atas dasar ini bukanlah hal yang mulia. Pasukan yang dibangun berdasarkan kegagalan ternyata cacat. Di antara kontemplasi, Chu Xingyun dengan cepat membuat keputusan. Chu Xingyun berkata, bagaimanapun, tim ini dibentuk oleh prajurit barbar, jadi panggil saja tentara barbar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng segera mengerutkan kening karena malu. Niu San berkata, maaf, pasukan barbar ini sudah digunakan. Seseorang menggunakannya. Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana seseorang bisa menggunakannya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mewakili keluarga barbar? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tiba-tiba ragu-ragu. Legiun barbar memang telah digunakan. Tetapi untuk mengatakan bahwa mereka dapat mewakili keluarga barbar itu tidak masuk akal. Sejauh ini, keluarga barbarian tidak pernah memiliki legiun yang dapat mewakili seluruh keluarga barbar. Bahkan pasukan kerajaan Kaisar Manyu tidak bisa mewakilinya. Menyaksikan ketiga pria itu berbisik. Chu Xingyun tersenyum ringan, kita bisa memikirkannya. Jika suatu hari, Niu San, Niu Hai, dan legiun barbar yang dibentuk oleh 3 orang Niu Feng, semuanya memiliki lebih dari 80 peringkat. Apakah pasukan seperti itu memenuhi syarat untuk mewakili keluarga barbar? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tiba-tiba menarik napas. Lelucon apa? Ketika sebuah legiun, bahkan prajurit yang paling biasa, dilayani oleh seorang jenderal suku barbar. Legiun seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mewakili seluruh keluarga barbar. Menatap Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng. Chu Xingyun berkata, mungkin, bahkan saat itu, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat, tapi kupikir, paling tidak kamu akan lebih berkualitas daripada tim barbar sekarang. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengangkat dadanya dan dengan bangga berkata, legiun barbar memiliki 3.000 pengendara besi biadab. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mewakili seluruh suku barbar, tetapi itu tidak menghalangi. Bukan begitu. Mendengar ini, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sekarang saya ingin datang. Tidak ada yang lebih cocok untuk mereka daripada legiun barbar. Tidak ada gelar yang lebih bergengsi daripada menunggang banteng. Yang paling penting adalah, tidak ada cita-cita dan tujuan yang lebih besar dan lebih mulia daripada mewakili seluruh keluarga barbar. Dan seperti yang dikatakan Chu Xingyun, bahkan jika mereka tidak layak untuk mewakili, tapi setidaknya, mereka 1000 kali lebih kuat dari barbarian legion yang ada. Bahkan pada akhirnya, mereka gagal. Tapi bagaimana dengan itu? Ini tidak menghalangi mereka untuk menganggap ini sebagai cita-cita dan tujuan mereka. Saat ini, hanya memikirkan tujuan dan cita-cita yang ditetapkan oleh Chu Xingyun untuk mereka, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tidak bisa membantu tetapi mendidih. Untuk cita-cita dan tujuan seperti itu, bahkan jika itu melemparkan kepalanya dan menuangkan darah di atasnya. Bahkan jika pertempuran itu mati, apakah Mages Road itu? Bahkan jika Anda mati di padang rumput, rumput itu dikubur. Itu pasti tujuan yang paling ditakdirkan untuk Tiki Barbar. Darah sapi liar, kemandirian, kesombongan dan hati seperti besi. Sapi jantan biadab melakukan perjalanan ribuan mil dengan pedang, dan mereka menebas kejahatan sepanjang jalan.
Manu Niu tidak pernah simpatik dan tertawa dalam pertempuran yang sama. Ada 100 medan perang di Qiuchang, dan mereka bersedia menjadi hijau dengan rumput liar di mana-mana. Dengan cita-cita luhur dan pengejaran. Bahkan pada akhirnya, mereka tidak berhasil, dan mereka bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Paling tidak mereka belum menghabiskan waktu dalam hidup mereka. Itu saja, sudah cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.